Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Makin mantap, makin jos dan makin hebring. Untuk teman-teman yang sudah like dan subscribe, terima kasih. Ini nih, ada breaking news pokoknya. Kabar menggemparkan, yaitu Roy Suryo dan Tifa itu dikabarkan diamankan oleh polisi, teman-teman. Saya pertama kali lihat berita itu masih bertanya-tanya, apakah ini benar? Kemudian saya cek di berita yang lain, ternyata iya seperti itu teman-teman beritanya. Coba deh kita lihat dulu biar gak penasaran. Dokter Tifa dikabarkan ditangkap di apartemennya. Oh iya, saya juga lihat ini di updatean sosial medianya teman-teman. Tepat saat saya menghadapi ujian S3 hari ini Jumat 19 Juni 2026 saya ditangkap, katanya Polda. Saya minta izin untuk ujian pagi ini pukul 8. Diizinkan dengan kawalan ketat. Itu teman-teman, pukul 8 hari Jumat Krama. Coba cek deh oleh teman-teman di sosial medianya. Dan mengenai Roy Suryo, ini nih beritanya. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap polisi kasus ijazah Jokowi. Ini dari CNN Indonesia. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Tifa Uziah Tiasuma alias Dr. Tifa dan Roy Suryo dikabarkan ditangkap polisi pada Jumat pagi. Tanyakan kepada kuasa hukum yaitu Refli Harun. Selamat pagi Pak Refli. Ya, selamat pagi. Bapak, terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa hari ini berarti sudah terkonfirmasi beliau ini ditangkap pagi ini oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya, saya sudah bertemu dengan kedua beliau ya. Roy Suryo saya sempat bercakap-cakap, sekarang masih di gedung di ruangan pemeriksaan selama ini, Kamnek ya, Keamanan Negara, dan kemudian Dr. Tifa juga saya sudah melihat secara fisik dan dia juga sudah tahu saya hadir. Tetapi Dr. Tifa belum bisa diganggu karena dia sedang menjalani ujian seminar hasil disertasi dia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi kami menyesalkan dan protes keras terhadap penangkapan ini karena menurut kami tidak ada alasan baik subjektif maupun objektif ya. Alasan subjektif Kalau Refli Harun sih pasti ngomong seperti itu ya teman-teman. Soalnya kan itu dia pengacaranya Roy Suryo, pasti nggak mau Roy Suryo ditahan. Jadi ingat ya ketika Refli Harun itu ngotot tidak mau disidangkan ya. Sepertinya Refli Harun sudah bisa membayangkan kejadiannya akan seperti ini teman-teman. Itu undang-undang yang mengatur secara objektif, subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Misalnya upaya melarikan diri, rasanya sangat aneh dan sangat lucu kalau misalnya ada pemikiran seperti itu. Karena klien kami ini sudah mengalami wajib lapor 30 kali, mungkin hampir 30 kali sejak ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 13 November 2025. Tersangkanya 7 November, kemudian diperiksa 13 November, kemudian menjalani wajib lapor hingga hari ini ya. Itu sudah hampir 30 kali sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dikhawatirkan atau berupaya untuk melarikan diri. Misalnya juga dikatakan berupaya menghilangkan barang bukti apa ya? Kan ini kan soal yang sebenarnya sederhana saja. Wih, sederhana katanya. Tidak sesederhana itu. Ini sudah lama ya teman-teman. Sudah melalui proses yang panjang, proses yang apik dari kepolisian itu sendiri, dari mulai penyelidikan, penyidikan ya, gelar perkara dan yang lainnya, hingga kemarin kita dengar mengenai P21 ya teman-teman, dan akhirnya kita dapat kabar seperti ini. Pasti ini dari pihaknya Roy Suryo ya, kita bisa tebak tidak menerima. Ya kalau kita tentu saja menerima keputusan kepolisian untuk menangkap Roy Suryo dan Tifa ya. Karena ya itu dia, kita tahu sendirilah apa-apa yang dilakukan oleh Roy Suryo kemudian Tifa terhadap Pak Jokowi. Masalahnya apa yang selalu dipersoalkan oleh Roy Suryo, kita tahu bukan hanya soal ijazah aja, ijazah Pak Jokowi, tapi yang lainnya. Berambat ke Mas Gibran mengenai pendidikannya di luar negeri, kemudian yang lainnya disenggol terus ini Pak Jokowi oleh Roy Suryo. Nah sekarang kita lihat berita diamankan. Wah, pasti pada rariwah ini pihaknya Roy Suryo. Apakah itu suara Roy Suryo? Apa ini? Kendaraan tahanan. Jadi kalau tanggal 2 Juni sudah diumumkan, maka para terwol harus tahu bahwa mereka juga nggak bisa yang namanya mendesak-desak.
Kalau dari suaranya sih sepertinya Roy Suryo, cuman yang nggak tahu kalau di dalam mobil tahanan itu siapa. Kayaknya yang di dalam bukan Roy Suryo deh. Terus pernyataan-pernyataan tadi yang kita dengar ya seperti suara Roy Suryo, dan itu tuh seperti memberikan pernyataan di hadapan media, teman-teman. Ini sih harus dipastikan dulu. Tapi yang sudah valid beritanya, Roy Suryo dan Tipa itu diamankan oleh polisi. Itu dia, teman-teman. Tahun 2022. Abang sama Roy Suryo lulus tahun berapa, Bang? 2023. Oke, pedoman akademik ya sama juga ya pedoman akademiknya ya? Sama. Oke. Di halaman berapa, Bang, kira-kira yang berkaitan dengan bahwa peraturan mahasiswa DO? 85. Kita cek 85. Oke, ini ya, Bang ya. Pasal 14 status mahasiswa. Oke. Ngomongin Roy Suryo ini. Status mahasiswa terdiri aktif, cuti, dan non-aktif atau mangkir. Nah, di sini pasal nomor poin 3-nya, status UNJ, mahasiswa UNJ gugur apabila punya nilai sekian, masa studi habis, ya, mangkir selama 2 semester berturut-turut, melanggar integritas akademik dan ditetapkan oleh rektor atau rekomendasi senat universitas, dan atau melakukan tindak pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum yang tetap yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Betul. Nah, dia diputuskan kan 2022, Bang? Yes, berarti Oke. masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Dan saya tahu masih. Oke. Itu tadi Kita pedoman. mahasiswa. Ini peraturan rektor, Bang, nomor 13 tahun 2020. Kurang lebih sama juga. Ya. Kurang lebih sama, Bang ya. Melanggar integritas akademik dan melakukan tindak pidana. Oke, peraturan rektor dan juga pedoman akademik memastikan bahwa Roy Suryo itu seharusnya drop out karena kena Seharusnya drop pelanggaran out. akademik gara-gara dia tindak pidana dan sudah ditetapkan oleh majelis hakim. Bahkan kasasinya pun ditolak oleh Mahkamah Agung. Oh, ini lagi ngomongin yang itu ya, pendidikan Roy Suryo yang S3-nya, teman-teman. Sesuai pedoman akademik dan hukum, status Roy Suryo seharusnya DO. Kemudian dia menunjukkan surat keterangan lulus. Berarti surat keterangan lulus itu dicetak tanpa sepengetahuan kah? Atau diketahui rektor kah? Atau seperti apa? Atau kong kali kong antara Roy Suryo dengan teman-teman Civitas Akademika yang ada di UNJ? Nah, yang pasti rektor tidak tahu karena itu bukan tanda tangan rektor, ya. Kecuali ijazah. Kalau nah, jadi yang pasti itu dikeluarkan oleh Direktur Pasca Sarjana, ya. Nah, apakah Direktur Pasca Sarjana bisa? Ya, bisa saja ya, karena memang kan banyak mahasiswanya ya. Nah, apakah itu yang kenapa itu bisa masuk data itu sehingga menerbitkan surat keterangan lulus? Keyakinan saya tidak akan berani itu karena sudah melanggar secara hukum, ya. Oh ya, kan Roy Suryo itu pernah menunjukkan sebuah kertas ya mengenai pendidikan S3-nya. Kalau nggak salah bukan ijazah. Coba deh kita lihat dulu nih. Ya. Untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah untuk S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. S2 ya. Bisa diuji. Nah, ini S3. Ya. Clear ya. Ini bukan ijazah, Bang, kelihatannya, Bang ya? Bukan. Itu Bukan, saya ya? konfirmasi, bukan ijazah. Itu surat keterangan lulus Surat dan berlaku keterangan sementara. lulus berlaku Nah, sementara. Ini karena itulah baru. Iya, ini surat keterangan lulus. Oke. Kalau ijazah yang sebenarnya, kalau dari UNJ, aku bisa perlihatkan yang abang punya ya? Boleh, silakan, Bang. Oke. Silakan. Yang ini ya? Ini, Bang. Ini ijazah, oke. Siap. Nah, abang punya nggak surat keterangan lulus itu yang seperti ini? Ini abang punya ya? Richard Ya, ini Hubungan Huta Julu. Oke. Berarti Roy Suryo tidak pernah memiliki ijazah asli dari UNJ menurut abang? Iya, seharusnya tidak pernah. Seharusnya tidak pernah, Ya. tidak boleh. Kalau itu ada, berarti itu tidak sah. Sudah melanggar, ya. Melanggar ketentuan hukum. Ya. Ini teman-teman kalau mau lihat lengkapnya di itu tuh channelnya Bang Bill Offside, menarik sih ini.
ngomongin mengenai pendidikan S3-nya Roy Suryo. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikabarkan ditangkap oleh aparat Nah, ini kepolisian. dari Tribun. Adapun penangkapan itu terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kabar itu disampaikan kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kosinudin kepada wartawan pada Jumat 19 Juni 2026 yang menceritakan kronologi dan detik-detik kliennya ditangkap. Kosinudin menyebut Roy Suryo ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini Jumat 19 Juni sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara Dr. Tifa diamankan di apartemennya pada hari yang sama, yakni Jumat 19 Juni sekira pukul 6:47 waktu Indonesia Barat. Adapun saat ini Dr. Tifa disebut berada di Polda Metro Jaya dan sedang mengikuti ujian S3 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI. Kosinudin menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap kliennya. Terlebih, Kosinudin menyebut selama ini kliennya selalu kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Bahkan Roy Suryo dan Dr. Tifa disebut selalu melaksanakan wajib lapor. Jadi valid ya beritanya mengenai penangkapan Roy Suryo dan Tifa. Oke, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.